Jumpa kembali dengan saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul ke-14 segmen pertama, pendahuluan tentang desain pegas mekanik. Modul ke-14, desain pegas mekanik, itu terbagi menjadi 11 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Nanti di segmen yang terakhir, segmen 11, kita akan belajar tentang desain pegas torsi spiral. Pegas itu digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan energi potensial seperti pada mekanisme gun recoil. Kemudian juga bisa untuk memberikan gaya dengan besaran tertentu seperti pada relief valve. Bisa juga digunakan sebagai peredam getaran dan juga beban shock seperti pada mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Juga bisa digunakan sebagai indikator ataupun load control seperti pada timbangan. Dan yang terakhir bisa digunakan juga sebagai untuk mengembalikan posisi suatu komponen ke posisi semula seperti pada brake pedal. Berdasarkan bentuknya, pegas dapat diklasifikasikan menjadi 4 buah. Yang pertama adalah wire form spring. Contohnya adalah helical compression, tension helical, helical torsion, custom form, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah spring washer. Contohnya adalah curve, wave, finger, dan belly fill. Yang ketiga adalah flat spring. Contohnya adalah cantilever dan simply supported beam. Dan yang terakhir adalah flat wound spring. Contohnya adalah motor spring, volute, constant force spring. Wire form spring dari sisi geometri bisa terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah standar constant rate. Nah, di sini nilai kekakuan pegasnya itu konstan sepanjang defleksi pegas. Kemudian juga ada variabel pitch variable rate. Nah, di sini nilai kekakuan pegasnya itu berubah-ubah, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Ada juga tipe barrel, tipe hourglass, tipe conical, tipe helical extension spring, tipe drop bar spring, dan tipe torsion spring. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus pada 3 buah jenis pegas, yaitu standar constant rate, helical extension spring, dan juga torsion spring. Ini adalah contoh spring washer dan flat spring. Ada yang tipenya belly fill, wave, slot, finger, volute spring, beam spring, dan juga power spring. Sekarang kita bahas tentang material pegas. Pegas itu diproduksi dengan proses hot working maupun cold working, tergantung pada ukuran materialnya, spring indexnya, dan juga karakteristik ataupun sifat yang diinginkan. Untuk kawat pre-harden itu sebaiknya jangan digunakan untuk D per D kurang dari 4 ataupun diameternya lebih dari 1/4 inci. Oke, nah materialnya itu bisa terbuat dari beberapa jenis. Contohnya adalah baja karbon, baja alloy, baja anti karat, serta material non-baja seperti perunggu fosfor, perunggu kuningan, tembaga berilium, dan juga berbagai jenis nikel alloy. Tabel 10.3 ini merupakan contoh material pegas yang sering digunakan. Namanya ada yang kita sebut dengan music wire, ada yang kita sebut dengan oil temper wire, ada juga yang kita sebut dengan hard drawn wire. Nah, ini adalah spesifikasinya dan ini adalah deskripsinya untuk masing-masing jenis material. Kelanjutan tabel tadi, ada material dengan jenis krom vanadium dan juga ada material jenis krom silikon. Oke. Secara umum, nilai ultimate suatu material itu tergantung pada jenis material, tetapi tidak tergantung
pada ukuran material. Nah, ini kondisi khusus di Pegas. Sudah dilakukan penelitian dan ditemukan bahwa ternyata nilai ultimate tensile strength dari material Pegas itu selain nilainya tergantung pada material Pegas itu sendiri, nilai ultimate-nya itu juga tergantung pada diameter kawat yang digunakan. Kita bisa dekati nilai ultimate tarik dari Pegas tersebut sebagai A dibagi dengan D pangkat M, di mana A dan M-nya itu adalah suatu parameter yang nilainya bisa didapatkan dari tabel 10.4 ini. Tabel 10.5 ini merangkum tentang sifat mekanik dari material Pegas. Ini adalah jenis materialnya. Kolom berikutnya itu adalah elastic limit dalam bentuk persentase dari nilai SUT, Ultimate Tensile Strength, untuk Pegas yang menerima beban tension dan juga Pegas yang menerima beban torsion. Dan ini adalah ukuran diameter dari kawatnya. Berikutnya itu adalah nilai dari Young modulus dan juga nilai modulus elastisitas geser. Tabel ini merupakan kelanjutan dari tabel sebelumnya untuk material yang lain. Oke, sekarang terkait dengan kekuatan lelah geser dari material Pegas. Biasanya kebanyakan data itu dari hasil uji tarik. Nah, perkiraan kasarnya nilai yield-nya itu kira-kira antara 60 sampai 90% dari ultimate tensile strength-nya. Nah, berdasarkan teori distortion energy, shear yield strength itu adalah sama dengan 0,577 yield strength. Maka untuk baja, shear yield strength-nya itu kira-kira antara 0,35 kalikan ultimate tensile strength sampai dengan 0,52 dikalikan dengan ultimate tensile strength. Jadi rentangnya itu antara 35% sampai 52%. Ini untuk material baja. Oke. Kita kembali ke tabel 10.5 tadi. Di kolom ketiga itu sudah disebutkan nilainya berapa gitu ya. Jadi seumpama kita untuk musik wire itu nilai shear yield strength-nya itu adalah berkisar antara 45 sampai 60% daripada ultimate tensile strength-nya. Tabel 10.6 itu mencantumkan maksimum allowable torsional stress untuk beberapa material. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom yang kiri itu adalah before set remove dan kolom yang ke kanan itu adalah after set remove. Nah, set remove itu sendiri apa? Set remove itu adalah suatu proses saat pembuatan Pegas di mana setelah Pegas itu dibuat, maka dia ditekan sampai panjang solid. Ya. Jadi, tabel yang kiri ini adalah persentase maksimum allowable torsional stress yang diizinkan sebelum dilakukan proses set remove. Sedangkan yang kanan itu adalah setelah dilakukan proses set remove. Sebagai contoh, dengan nilai distortion energy teori, maka maksimum allowable torsional stress untuk material harden dan tempered carbon dan low alloy steel, maka nilai maksimum allowable torsional stress-nya adalah 0,577 dikalikan dengan 0,75%, dapat dari sini dikalikan dengan SUT-nya, yaitu kita dapatkan 0,433 dikalikan dengan SUT. Ada pendekatan lain yang dilakukan oleh Samonov. Di situ menyatakan bahwa maksimum allowable torsional stress-nya itu kira-kira nilainya adalah 0,56 dikalikan dengan SUT-nya.
Ini untuk material high tensile spring steel. Ini adalah akhir dari segmen pertama modul 14 desain pegas mekanik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.